Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Oke, di sini masih dengan Bapak Surya Den Salubis, guru bidang studi matematika di sekolah swasta SMK Teruna Padang Sidimpuan. Oke, kali ini pembahasan kita masih mengenai dimensi 2. Pada waktu pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang dimensi 2 dan mencari keliling dan luas bangun datar. Yaitu ada dia mencari keliling dan luas persegi, kemudian mencari keliling dan luas persegi panjang, kemudian jajar genjang. Untuk materi kali ini masih Bapak lanjutkan, itu masih mencari keliling dan luas bangun datar untuk materi kita yang ketiga ini. Oke, tapi di materi kita ketiga ini kita akan mencari yang namanya segitiga, kemudian nanti ada kita layang-layang, kemudian ada lingkaran dan trapesium. Anak kami sekalian, Bapak harapkan di pembelajaran kali ini anak kami sekalian mampu mencari keliling dan luas bangun datar pada segitiga, mencari keliling dan luas bangun datar pada layang-layang dan seterusnya nanti. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, maka di sini yang pertama Bapak terangkan adalah ada itu pengertian tentang segitiga. Oke. Di sini pada bangun datar ada nama segitiga. Oke, apa itu segitiga, Pak? Maka segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi yang ujungnya saling bertemu dan membentuk 3 buah sudut. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Oke, Bapak ulang sekali lagi. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka, jika dijumlahkan semua sudut dalam segitiga itu ada terdapat 3 buah sudut. Jadi 3 buah sudut itu jika dijumlahkan semua dia menjumlah 180 derajat. Oke, jenis-jenis segitiga antara lain. Ada dia segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini merupakan segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, itu dia. Segitiga siku-siku, ingat, salah satu sudutnya yaitu bernilai 90 derajat. Segitiga sama kaki merupakan segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Itu dia. Yang ketiga atau C, segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Sedangkan segitiga lancip merupakan segitiga yang salah satu besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, dan segitiga tumpul merupakan segitiga yang salah satu besar sudutnya melebihi 90 derajat. Itulah dia pengertian tentang segitiga. Oke, di sini ada gambar Bapak buat. Ini gambar segitiga, ini merupakan segitiga sama kaki anak-anak kami sekalian. Yang ini A ini ada sisi A, ada Bapak buat sisi A, sisi B, dan sisi C. Sama dengan di segitiga sebelahnya lagi ada Bapak buat sisi A, sisi B, dan ini ada T. Nah, perbedaan dari gambar di samping ini ya Bapak buat. Yang A ini merupakan alas, sisi B dan sisi C ini merupakan sisi miring, sedangkan T ini adalah merupakan tinggi. Nah, itu dia. Jadi, untuk mencari rumus luas dan keliling segitiga, maka luas itu sama dengan A dikali T atau alas kita kalikan dengan tinggi per 2. Lalu kita bagi 2. Untuk mencari keliling pada segitiga itu cukup kita tambahkan A ditambah B ditambah C. Nah, untuk yang di sini dia tidak ada C-nya, maka nanti yang kita buat itu A ditambah B ditambah T. Itu dia anak sekalian untuk mencari kelilingnya. Oke, Bapak harapkan dari gambar tersebut anak-anak kami sekalian paham dan memahami tentang rumus tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal yang pertama di sini ada Bapak buat. Diketahui sebuah segitiga memiliki panjang A 8 cm. Dan B 10 cm, dan C 9 cm, dan T sama dengan 6 cm. Tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Maka yang pertama kita cari tahulah yang diketahui. Diketahui segitiga sebuah segitiga memiliki panjang A-nya atau alasnya adalah 8 cm dan sisi B-nya 10 cm. Sisi B tadi seperti gambar ini kita buat ini merupakan segitiga sama kaki anak kami sekalian ya. Sisi B-nya merupakan sisi miringnya 10 cm dan C-nya 9 cm dan T atau tingginya sama dengan 6 cm. Yang ditanya luas dan keliling. Oke, maka mencari luas itu yang pertama, apa rumus mencari luas yaitu A dikali T atau alas dikali tinggi. Kemudian
per 2 sama dengan, kita lihat A-nya berapa? Yaitu 8 cm. Maka 8 dikali tingginya berapa? Tingginya 6 cm. Kemudian per 2. Maka sama dengan, kita kalikan aja langsung. 8 dikali 2 dapat hasilnya 48 per 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24 cm. 24 cm kuadrat. Kenapa Pak kuadrat? Karena satuan luas adalah cm kuadrat. Itu dia satuan luas. Dan kemudian kita cari kelilingnya. Untuk mencari keliling rumusnya tadi adalah A ditambah B ditambah C. Maka 3 sisi tersebut tinggal kita jumlahkan saja. Di sini pasti dia mempunyai 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Ketiga sisi ini tinggal kita jumlahkan saja anak kami sekalian, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 8 ditambah 10 dapat tambah 9, dapat hasilnya semuanya 27 cm. Maka dapat diperoleh dari segitiga tersebut luasnya 24 cm kuadrat dan kelilingnya memiliki 27 cm. Oke anak kami sekalian, Bapak harapkan di contoh pertama ini anak kami sekalian bisa memahami. Dan di contoh yang soal yang kedua, di sini Bapak buat, tentukanlah luas dan keliling segitiga berikut. Oke, di sini yang diketahui, kita lihat gambar pada segitiga tersebut. Pada segitiga ini AC, sisi AC ini memiliki sisi 15 cm. Dan CB ini memiliki sisi 9 cm. Oke, pertanyaannya tadi yang kita lihat di sini adalah tentukanlah luas dan keliling pada segitiga tersebut. Maka pertama kali rumus mencari keliling, untuk mencari luas itu rumusnya A dikali T. Anak kami sekalian. Oke, maka yang pertama yang kita cari di sini lihat B, A-nya tidak ada untuk sisi B. A ini tidak ada, sisinya berapa nilainya kita tidak tahu. Nanti untuk mencari kelilingnya ini kan harus kita jumlahkan semua ataupun mencari luasnya. Maka di sini tidak ada, maka yang pertama dulu kita harus cari, yaitu berapa nilai pada sisi BA ini. Maka atau AB ini. Maka yang pertama itu rumus Pitagoras. Apa rumus Pitagoras? Oh anak-anak kami sekalian, mencari sisi AB, yaitu ingat saja kalau mencari salah satu sisi yang belum diketahui pada segitiga, apabila dia sisinya sisi pendek, maka dia tinggal kita kurang saja. Apabila dia sisinya panjang atau dia sisi miringnya, sisi miring itu sisi yang memiliki panjang, maka dia yang itu kita jumlah. Apabila dia sisinya satu lagi memiliki sisi pendek, maka itu kita kurang. Oke anak kami sekalian, dari penjelasan Bapak mudah-mudahan anak kami sekalian bisa memahami. Maka di sini kita lihat ada itu sisi AB yang tidak ada. Maka ini kan sisi pendek. Maka untuk mencari sisi AB itu atau alasnya cukup sama dengan AB sama dengan akar rumus Pitagorasnya AC kuadrat. Ini sisi AC kuadrat kita kurang dengan sisi BC kuadrat sama dengan kita lihat akar sisi AC bernilai 15, yaitu maka 15 kuadrat kita kurang dengan sisi BC 9 kuadrat sama dengan 15 pangkat 2. Artinya 15 dikali 15 dapat hasilnya 225. 9 pangkat 2 artinya 9 kali 9 81. Maka akar 225 dikurang 81 sama dengan akar 144. Akar 144 itu berapa? Akar 144 itu adalah 12 cm. Jadi alasnya atau sisi AB-nya adalah 12 cm. Oke anak kami sekalian, Bapak harapkan cara mencari tersebut bisa dipahami dan dimengerti anak kami sekalian. Selanjutnya pertanyaannya tentukan luas dan keliling segitiga berikut. Segitiga tersebut maka kita cari luasnya. Luasnya adalah A dikali T sama dengan per 2. Sama dengan kita lihat alasnya tadi kita sudah dapat atau sisi AB-nya yaitu 12 cm. Maka 12 dikali 9 per 2. 9 ini adalah tingginya. Yaitu tinggi. Kenapa Pak tinggi? Karena ini tegak lurus. Kalau dia dalam segitiga ada salah satu dia tegak lurus, maka itu merupakan sebuah tinggi. Oke anak kami sekalian, maka langsung saja kita jumlahkan. Itu atau kita kalikan 12 dikali 9 per 2 sama dengan 12 kali 9 108. Maka 108 per 2 dapat hasilnya 54 cm kuadrat. Yaitu maka luas dari segitiga tersebut adalah 54 cm kuadrat. Kemudian kita cari keliling. Keliling itu yang kita cari adalah A ditambah B ditambah T. Ini bukan kali anak kami sekalian, di sini Bapak salah ketik. Ini merupakan A, sisi A ditambah sisi B, kemudian ditambah dengan sisi T. Maka sisi A-nya 12, kita tambah dengan sisi B-nya 15 atau sisi AC-nya, kemudian kita tambah dengan sisi BC atau sisi
C-nya yaitu 9, atau tingginya tadi sama dengan tinggal kita jumlahkan aja, yaitu 27 ditambah 9 dapat hasilnya 36. Maka keliling pada segitiga tersebut adalah 36 cm. Oke, itu penjelasan Bapak tentang segitiga yang mencari keliling dan luas, mencari luas dan keliling pada segitiga. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan layang-layang. Di sini ada, itu kita di sini akan mencari keliling dan luas layang-layang. Pertama kali kita harus tahu apa itu pengertian dari layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4. Yang kedua diagonal berpotongan secara tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Sifat-sifat layang-layang adalah sebagai berikut. Terdapat dua pasang sisi sama panjang yang salah satu titik pangkalnya saling bertemu. Yang kedua, diagonalnya saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, mempunyai satu sumbu simetri, satu sumbu simetri lipat dan satu sumbu simetri putar. Nah, itu dia tentang sifat layang-layang. Oke, di sini ada layang-layang, gambar layang-layang. Sini ada Bapak buat A, B, C, D. Dan AB ini ada merupakan sisi B dan C merupakan ada sisi A kecil Bapak buat, dan AD merupakan sisi D dan CD merupakan sisi C. Dan kemudian di sini Bapak buat D1, ini D2. Ini adalah diagonal 1. Untuk AC ini AC yang Bapak buat garis putus-putus ini merupakan diagonal 2. Yang sedangkan pada BD ini merupakan diagonal pertama. Itu dia anak-anak kami sekalian. Sama seperti sifatnya tadi, yaitu mempunyai dua diagonal. Itulah dia pada layang-layang. Oke, mudah-mudahan dari gambar tersebut anak-anak sekalian bisa memahami. Selanjutnya di sini pengertiannya Bapak buat D1 diagonal 1, D2 diagonal 2. Luas dan keliling layang-layang dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari luas pada layang-layang itu kita buat 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau bisa juga ini diagonal 1, diagonal 1-nya kita kali dengan diagonal 2-nya, kemudian kita bagi dengan 2. Sama saja anak kami sekalian. Kemudian di sini terbagi lagi untuk mencari diagonal 1, yaitu luas dikali 2 per diagonal 2. Kemudian untuk mencari diagonal 2-nya, luas dikali 2 per diagonal 1. Oke. Untuk mencari keliling pada layang-layang itu, jumlah keempat sisinya itu tinggal kita jumlahkan saja. Yaitu sisi A, sisi ditambah sisi B, ditambah sisi C, ditambah sisi D. Atau bisa dibuat seperti ini, yaitu 2 dikali A ditambah B. Itu dia anak kami sekalian ya. Sama aja artinya. Kemudian kita perhatikan contoh berikut. Di contoh berikut ada, hitunglah luas dan keliling layang-layang pada gambar berikut. Nah, di sini. Sini ada apa buat. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut kita bisa mencari apa yang diketahui. Maka diketahui diagonal AC. Nih AC yang garis putus-putus, AC. Yaitu atau diagonal satunya 10 cm. Dan diagonal BD yang garis putus-putus juga, yaitu atau diagonal 2-nya sama dengan 8 cm. Sisi BC ini, sisi BC 13 cm. Ingat, seperti sifat pada layang-layang tadi anak kami sekalian. Kedua ini salah satu sisinya atau dua sisinya ini sisi BC ini akan sama besar dengan sisi CD ini. Dan sisi AB ini juga akan sama besar dengan sisi AD. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Sisi BC atau seperti kita lihat seperti gambar ini berikut. Sisi B ini merupakan sama panjang dengan sisi D. Dan sisi A ini juga sama panjang dengan sisi C. Itu dia anak kami sekalian ya. Oke, kita lanjut di sini. Maka sisi BC-nya atau sisi A-nya 13 cm, sisi BA-nya atau sisi B-nya 15 cm. Yang ditanya luas dan keliling. Maka masukkan untuk mencari luas, yaitu diagonal pertama kita kali dengan diagonal kedua, kita bagi dengan 2 atau per 2. Maka kita lihat diagonal pertama nilainya 10 cm, kita kali dengan diagonal kedua 8 cm, kita bagi dengan 2, sama dengan 10 dikali 8 dapat hasilnya 80, maka 80 per 2 dapat hasilnya 40 cm kuadrat. Jadi, luas pada layang-layang tersebut adalah 40 cm kuadrat. Maka selanjutnya di sini, nih, mencari keliling. Bisa dia A ditambah B ditambah T ditambah C ditambah D, bisa juga 2 dikali A ditambah B. Maka selanjutnya ini apabila 13 di sini, maka di sini juga 13 di sisi
CD-nya di sini AB-nya 15, maka sisi AD-nya juga 15 cm. Maka langsung saja kita masukkan rumus ini, rumus keliling, yaitu 2 dikali A ditambah B, maka 2 A-nya 13 ditambah B-nya 15 sama dengan 2 dikali 13 tambah 15 dapat hasilnya 28. Jadi 2 dikali 28 itu sama dengan 56 cm. Itu ya anak kami sekalian ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua adalah sebuah layang-layang memiliki luas 480 cm dan mempunyai panjang sisi yang berbeda 20 cm dan 25 cm. Nah, sisi yang berbeda, maka dua sisi ini yang berbeda, ada 20 cm, bisa itu sisi A maupun sisi B, ataupun ada 25 cm, ini pun bisa sisi A ataupun sisi B. Dan mempunyai satu diagonal yang panjangnya 30 cm. Ini diagonal, bisa juga jadi diagonal pertama ya, anak kami sekalian, yaitu panjangnya 30 cm. Tentukanlah panjang diagonal kedua, maka di sini, dan mempunyai satu diagonal yang panjangnya merupakan diagonal yang pertama itu panjang 30 cm. Yang ditanya, tentukanlah panjang diagonal kedua dan keliling dari layang-layang tersebut. Maka luas di sini sudah diketahui, yaitu diketahui luasnya 480 cm kuadrat. Sisi A-nya 20 cm, bisa dibuat sisi A, kemudian sisi B-nya 25 cm. Diagonal satunya yaitu 30 cm. Yang ditanya diagonal kedua dan keliling. Jadi diperoleh, di sini kita buat mencari diagonal kedua dalam layang-layang tadi, rumus layang-layang itu luas dikali 2 per diagonal 1. Kita lihat luasnya bernilai 480 cm, kita kali dengan 2 per 30. 480 dikali 2 dapat hasilnya 960 per 30. 960 per 30 ini dapat hasilnya 32 cm. Kemudian kita cari keliling pada layang-layang. Apa rumusnya itu ya, 2A dikali tambah B. Maka 2, lihat sisi A-nya tadi 20, kita tambah dengan sisi B-nya 25 cm. Maka 2 dikali 20 tambah 45 dapat hasil 45. Maka 2 dikali 45 dapat hasilnya 90 cm. Maka pada soal tersebut, diagonal keduanya bernilai 32 cm dan kelilingnya adalah 90 cm. Kan anak kami sekalian, itu penjelasan tentang layang-layang. Bapak harapkan penjelasan tentang layang-layang ini bisa dimengerti dan dipahami anak kami sekalian. Oke, masuk kita ke trapesium. Trapesium apa Pak? Di sini akan Bapak jelaskan pengertian dari trapesium. Trapesium adalah sebuah bangun datar segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Ada 3 macam trapesium, yaitu trapesium sembarang, trapesium sama kaki, kemudian trapesium siku-siku. Di sini ada gambar Bapak buat. Untuk gambar yang pertama ini, ada dia A, B, C, A, B, C, D. Ini merupakan sebuah trapesium sembarang. Dan gambar yang kedua ini merupakan trapesium sama kaki. Oke, kita lihat di trapesium sama kaki ini. Untuk AB ada sisi A, untuk BD ada sisi D, untuk AC ada sisi C, dan untuk CD ada sisi B. Dan ini merupakan garis putus-putus ini merupakan tinggi pada trapesium tersebut. Tinggi pada trapesium tersebut, di sini ada juga garis putus-putus Bapak. Ini merupakan sama tingginya tersebut anak-anak kami sekalian ya, tingginya sama. Oke, dari gambar tersebut Bapak harapkan anak kami sekalian bisa mengerti. Dan kita lihat, jika panjang sisi sejajar sebuah trapesium adalah A dan B, panjang sisi lain adalah C dan D. Nah, seperti gambar tadi, ini penjelasannya Bapak buat. Jika panjang sisi sejajar sebuah trapesium adalah A dan B, ini panjang sejajarnya A dan B, dan panjang sisi lainnya adalah C dan D, serta tingginya adalah T, maka luas dan kelilingnya adalah sebagai berikut. Ini dia, untuk mencari luasnya itu A ditambah B dikali dengan T, atau alas ditambah sisi B dikali dengan T per 2. Oke, dan mencari luas ini juga terbagi. Untuk mencari tingginya bisa dibuat tinggi sama dengan luas dikali 2 per A ditambah B. Kemudian untuk mencari sisi A ditambah B-nya, atau sisi A atau sisi B-nya sama dengan luas dikali 2 per tinggi. Itu dia anak kami sekalian. Dan rumus untuk mencari kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D, yaitu keempat sisinya tinggal kita jumlahkan saja ya anak kami sekalian. Oke, dari rumus ini mudah-mudahan anak kami sekalian bisa memahaminya. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh soal Bapak buat. Tentukanlah luas dan keliling trapesium dari gambar berikut. Kita lihat di sini. Ada AB, sisi AB bernilai 8 cm,
kemudian sisi BD bernilai 7 cm, AC 7 cm, dan CD 5 cm. Ini sama, panjang OAC dengan BD itu sama ya anak kami sekalian ya, sama-sama bernilai 7 cm. Apabila BD-nya bernilai 5 cm misalnya, maka sisi AC-nya tetap bernilai 5 cm, karena ini sama panjang mereka. Oke, itu penyelesaian yang pertama yang ditanya luas dan keliling, maka kita cari luasnya. Untuk mencari luas sama dengan apa rumusnya? Yaitu A ditambah B dikali dengan T per 2. Sama dengan kita lihat sisi A-nya atau sisi AB-nya adalah 8 ditambah dengan 5 yaitu sisi B-nya atau sisi OCD-nya yaitu 5 dikali dengan tingginya. Tingginya ini dia anak-anak kami sekalian. Tingginya garis putus-putusin yaitu 6 cm. Maka 8 ditambah 5 13. 13 dikali 6 per 2. 13 kali 6 78. 78 per 2 itu dapat hasilnya 39 cm kuadrat. Ingat satuan luas adalah cm kuadrat ya. Maka luas pada trapesium tersebut adalah 39 cm kuadrat. Itu dia anak kami sekalian ya. Kemudian tinggal kita cari kelilingnya. Untuk mencari keliling apa dia rumusnya? Ya keempat sisinya ini tinggal kita jumlahkan saja. Yaitu sisi A 8, sisi B 5, ditambah dengan sisi C 7, kemudian kita tambah dengan sisi D 7. Berapa jumlahnya? Tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 5 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 27 cm. Maka jadi luas trapesium tersebut adalah 39 cm kuadrat. Dan keliling trapesium tersebut adalah 27 cm. Karena anak kami sekalian, dari contoh soal pertama ini Bapak harapkan bisa dipahami dan dimengerti oleh anak kami sekalian. Kemudian kita masuk ke yang ini, yang nomor 7. Dia ada lingkaran. Nah, itu pertama kali Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar di mana setiap titik pada lingkaran mempunyai jarak yang sama. Suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Suatu titik yang tertentu, maka itu disebut pusat lingkaran. Jarak yang sama itu disebut jari-jari. Garis tengah lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran disebut diameter. Garis tengah lingkaran yang melewati titik pusat pada lingkaran itu kita sebut dengan namanya diameter. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Atau D, diameter sama dengan 2R. 2 dikali R apa artinya? 2 dikali jari-jari. Nah itu dia. Jika sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari R, panjang jari-jari itu disimbolkan dengan R ya anak kami sekalian. Maka keliling dan luasnya dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari keliling pada lingkaran itu 2VR atau bisa juga V dikali diameter. Nah, itu dia anak kami sekalian. Atau 2VR, 2 dikali V dikali R. V itu bisa kita buat dengan 3,14, bisa juga dengan 22 per 7. Kemudian dikali R jari-jari. Untuk mencari luas itu pada lingkaran V kali R kuadrat. Atau V dikali jari-jari kuadrat. Bisa juga dibuat sama dengan, ini juga bisa 1/4 dikali V diameter kuadrat. Ya anak kami sekalian, itulah rumus untuk mencari luas dan keliling pada lingkaran. Di contoh soal, di sini ada Bapak buat contoh soal. Anak kami sekalian, tolong dipahami. Di contoh soal yang pertama ini Bapak buat. Diketahui sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 14 cm. Ini jari-jarinya atau R-nya 14 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Maka yang diketahui pertama jari-jari atau R. Berapa itu jari-jarinya? Yaitu 14 cm. Yang ditanya L dan K yaitu luas dan keliling. Maka yang pertama kali yang kita cari adalah luas. Apa rumus mencari luas pada lingkaran? Yaitu V dikali R kuadrat. Sama dengan V-nya bisa kita buat 22 per 7. Bisa juga 3,14 anak kami sekalian. Tapi sini buat yaitu 22 per 7 dikali 14 kuadrat. Karena jari-jarinya adalah 14 maka kita kuadratkan. Kita ikuti dengan rumus. Maka 22 per 7 14 kuadrat itu hasilnya 14 dikali 14 dapat hasilnya 196. Maka ini langsung aja 196 dikali 22 dapat hasilnya 4312. Kemudian kita bagi dengan 7 sama dengan 616 cm kuadrat. Jadi luas pada lingkaran tersebut adalah 616 cm kuadrat. Kemudian kita cari K atau kelilingnya itu 2VR. Maka 2 dikali 22 per 7. Kita lihat jari-jarinya tadi 14 cm yaitu 14. Kemudian ini langsung aja 14 dikali 22. Kemudian kita bagi dengan 7 dapat hasilnya 44. Kemudian langsung saja kita kalikan 2 dikali 44 dapat hasilnya 88 cm.
Jadi keliling pada lingkaran tersebut adalah 88 cm. Oke, masuk kita ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Sebuah roda sepeda berbentuk lingkaran memiliki diameter sebesar 14 cm. Maka luas dan keliling roda tersebut adalah P. Yang pertama, kita lihat yang diketahui diameternya atau D-nya 14 cm. Yang ditanya luas dan keliling, maka langsung saja untuk mencari jari-jari pada lingkaran tersebut adalah ini, untuk mencari jari-jari, yaitu kita lihat diameternya 14. Maka langsung saja kita masukkan rumus mencari jari-jari yang sudah diketahui diameternya, yaitu jari-jari sama dengan 1/2 dikali diameternya. Diameternya 14 cm sama dengan 14 dikali 1, 14. 14 dibagi 2 dapat hasilnya 7 cm. Maka jari-jari pada lingkaran tersebut adalah 7 cm. Oke, udah tahu kita jari-jarinya, udah dapat kita jari-jarinya. Kemudian langsung saja kita cari luasnya, yaitu luas pada lingkaran tersebut apa rumus luar, yaitu rumus luas yaitu V dikali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7. Berapa jari-jarinya? Itu 7. Kemudian kita kali 7 lagi, atau langsung saja 7 kuadrat sama juga artinya anak kami sekalian ya. Sama dengan 22/7 dikali 7 kali 7 dapat hasil 49. Kemudian 49 ini langsung saja kita kalikan dengan 22. Dapat hasilnya 1078. 1078 kita bagi dengan 7. Dapat hasilnya 154 cm kuadrat. Jadi luas pada lingkaran tersebut adalah 154 cm kuadrat. Kemudian kita cari kelilingnya, yang sudah diketahui tadi, yang sudah kita dapat jari-jarinya. Mungkin kita cari keliling pada lingkaran tersebut, yaitu K sama dengan 2 dikali VR. K sama dengan 2 dikali 22/7. Jari-jarinya tadi berapa, atau R-nya 7 cm. Kemudian ini 2 dikali 7 kali 22 dapat hasilnya 154. Kemudian kita bagi dengan 7. Maka K atau kelilingnya sama dengan 2 dikali hasil dari pembagian 154 dibagi 7 dapat hasil 22. Maka langsung saja kita kalikan 22 dikali 22 dapat hasilnya 44 cm. Jadi keliling pada lingkaran tersebut adalah 44 cm dan luasnya adalah 154 cm kuadrat. Oke, Bapak harapkan pada materi kita ini, yaitu cari keliling dan luas bangun datar, yaitu pada pertemuan kedua, dan ini pun pertemuan ketiga. Bapak harapkan anak kami sekalian bisa memahami dan bisa dimengerti. Apabila anak-anak kami sekalian ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang paham, bisa langsung dijumpai Bapak maupun langsung ditulis di kolom komentar. Oke. Mungkin untuk mencari keliling dan luas bangun datar ini pada dimensi 2 cukup di sini saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang mengerti atau apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Dan di sini ada soal-soal latihan Bapak buat. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui sebuah segitiga memiliki panjang A 10 cm dan B 12 cm dan C 9 cm dan T 6 cm. Tentukanlah luas dan keliling segitiga tersebut. Di soal yang kedua, diketahui sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 6 cm. Hitunglah luas dan kelilingnya. Yang ketiga, sebuah layang-layang memiliki luas 280 cm kuadrat dan mempunyai panjang sisi yang berbeda 20 cm dan 25 cm. Dan mempunyai satu diagonal yang panjangnya 30 cm. Tentukanlah panjang diagonal kedua dan keliling dari layang-layang tersebut. Yang keempat, sebuah roda sepeda yang berbentuk lingkaran memiliki diameter sebesar 16 cm. Maka luas dan keliling roda tersebut adalah itulah untuk soal latihan untuk anak-anak kami sekalian ya. Mungkin cukup sampai di sini yang Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak bilang apabila ada kata-kata yang Bapak yang salah, mohon Bapak dimaafkan. Cukup sekian, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.